Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Setia Wiwi Lestari. Saya dari Prodi Ahwalus Syahsiyah atau Hukum Keluarga Islam, kelas non-reguler, Kampus Matraman, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta. Saya akan menyampaikan materi mengenai perkuliahan Tarikh Tasyrikh untuk memenuhi ujian tengah semester dengan judul Diskursus Formalisasi Syariat Islam. Yang saya hormati Bapak dosen selaku dosen pengampu mata kuliah Tarikh Tasyrikh, Bapak Nur Ahmad Syaim, MA, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada materi ini saya akan membahas mengenai 3 topik. Yang pertama, perjuangan masuknya syariat Islam ke dalam konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Dan yang kedua, tantangan yang dihadapi umat Islam yang akan menetapkan syariat Islam melalui institusi negara. Dan yang ketiga adalah peluang syariat Islam dalam iklim demokrasi di Indonesia. Latar belakang adanya wacana tentang diskursus formalisasi syariat Islam. Wacana tentang formalisasi syariat Islam dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan topik kontekstual bagi dunia politik Indonesia. Setidaknya ada 3 kondisi yang membuat wacana seputar formalisasi syariah kini menjadi sangat kontekstual. Pertama, adanya upaya sebagian partai politik, khususnya Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Bulan Bintang atau PBB dalam sidang tahunan MPR Agustus tahun 2002 untuk mengamandemen pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan memasukkan 7 kata, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diharapkan dengan memasukkan kata ini dalam Piagam Jakarta agar formalisasi syariah mempunyai landasan konstitusional yang jelas di Indonesia. Yang kedua, adanya formalisasi beberapa elemen syariah Islam oleh birokrat pada sebagian daerah di Indonesia, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, juga di Kabupaten Cianjur dan Tasikmalaya di Jawa Barat. Patut dicatat pula adanya upaya-upaya untuk memformalisasikan syariah Islam di tempat lain, seperti di Sulawesi Selatan. Ketiga, adanya seruan dan kampanye untuk mengajak masyarakat untuk memformalisasikan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, seperti yang dilakukan beberapa kelompok dan gerakan Islam, misalnya Hizbut Tahrir atau HTI, Front Pembela Islam atau FPI, dan Majelis Mujahidin Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi inti, saya akan menyampaikan pengertian mengenai diskursus dan formalisasi syariat Islam. Diskursus berasal dari bahasa Latin yaitu discursus, yang secara harfiah berarti berlari bolak-balik. Itu menurut bahasa. Dan secara istilah, diskursus adalah suatu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan Dan bagi Foucault, diskursus adalah sebuah sistem berpikir, ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya. Kemudian bentuk formalisasi itu adalah bahwa negara telah memberi kebebasan yang sebesar-besarnya kepada tiap umat beragama untuk menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi dapat ditarik kesimpulan, diskursus formalisasi syariat Islam merupakan suatu pemikiran yang ingin menjadikan suatu daerah untuk menganut agama Islam.
dan menganut pemerintahan semuanya serba Islam. Masuk ke dalam pembahasan inti. Pembahasan yang pertama tentang perjuangan memasukkan syariah Islam ke dalam konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 alasan yang mendorong hampir sebagian besar umat Islam menilai penting untuk membicarakan posisi syariat Islam dalam konstitusi. Yang pertama, dalam konsep negara modern, hukum dasar yang akan dijadikan rujukan pembuatan undang-undang adalah konstitusi. Konstitusi yang jelas dan tertulis akan dijadikan acuan bagi pembuatan undang-undang di bawahnya, mengingat konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam konteks kehidupan bernegara. Dengan adanya pengakuan dan jaminan mengenai keberadaan berlakunya hukum Islam dalam konstitusi, secara konstitusional akan menjadikan sebagai landasan hukum bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia untuk menjabarkan lebih lanjut secara teknis operasional. Kedua, konsep negara Islam dalam literatur klasik ada hubungannya dengan jaminan melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam. Negara yang memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam bisa disebut sebagai Dar al-Islam. Sehingga karenanya negara yang tidak memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan syariat Islam tidak bisa disebut sebagai Dar al-Islam. Dan yang ketiga, adanya anggapan bahwa hukum Islam paling tidak sebagian darinya tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya kekuasaan politik setingkat negara. Karena hukum Islam tidak hanya mengatur urusan privat, tapi juga urusan publik. Dan karenanya keberadaan negara bagi umat Islam merupakan kemestian sesuai dengan kaidah ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang artinya perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib. Atau segala perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban tak dapat dikerjakan sama sekali atau bisa dikerjakan namun tidak sempurna kecuali dengan juga mengerjakan perkara tersebut, maka perkara tersebut yang asalnya tidak wajib dihukumi wajib pula. Contohnya, membasuh bagian dari leher saat berwudu hukum asalnya tidak wajib. Karena yang wajib adalah membasuh muka, sedangkan leher tidak termasuk bagian dari muka. Namun karena membasuh muka tidak bisa dikerjakan dengan sempurna kecuali dengan membasuh bagian dari leher, maka membasuh bagian dari leher agar bisa mengerjakan wudhu secara sempurna hukumnya adalah wajib. Yang kedua, upaya memasukkan syariat Islam dalam konstitusi. Pada saat para pendiri negara ini akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, muncul keberatan dari penduduk bagian timur Indonesia yang kebanyakan non-muslim. Mereka khawatir bila Piagam Jakarta dijadikan dasar negara, maka mereka yang non-muslim akan termarginalisasikan dan akan menjadi warga negara kelas 2 dan mengancam akan keluar dari Indonesia bila hal itu dipaksakan. Untuk itu, melalui tindakan yang bijak, para pendiri negara setuju agar sila pertama dalam Piagam Jakarta yang tadinya menyatakan bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama ditambah dengan 4 sila yang lain yang dikenal dengan sebutan Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar negara. Kompromi seperti menjadikan Indonesia tidak murni menjadi negara sekuler tapi juga tidak menjadi negara Islam. Indonesia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai negara Pancasila. Dalam negara Pancasila, semua pemeluk agama ditempatkan dalam posisi yang sama. Semua warga berhak menjalankan agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Akan tetapi, keputusan yang bijak ini tidak menjadikan semua umat Islam merasa lega dan puas.
Sebagian umat Islam masih menginginkan dan terus memperjuangkan agar Piagam Jakarta, atau lebih tepatnya 7 kata dalam Piagam Jakarta yang tadinya sudah diubah, masuk ke dalam konstitusi. Sebab dengan masuknya 7 kata dalam Piagam Jakarta, maka Indonesia dengan sendirinya dilihat dari konstitusinya telah menjadi negara Islam. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keinginan untuk mendapatkan jaminan pelaksanaan syariat Islam secara tegas dalam konstitusi merupakan salah satu faktor yang mendorong Soekarmaji Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia di desa Cisampang, Cisayong, Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Dalam pasal 1 ayat 1 Kanun Azazi atau Konstitusi Negara Islam Indonesia berbunyi, negara Islam Indonesia adalah negara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Pada pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara menjamin berlakunya syariat Islam di dalam kalangan kaum muslimin. Setelah dekrit perdebatan tentang hubungan Islam atau syariat Islam dengan negara masih muncul di kalangan ulama maupun politisi, sebagian politisi menganggap bahwa adanya kata menjiwai menunjukkan bahwa Piagam Jakarta masih eksis, sementara bagi yang lain kata menjiwai tidak berarti Piagam Jakarta eksis. Ia hanya memberikan spirit saja. Pro kontra dalam memaknai Pancasila setelah dekrit ini terus berlangsung sampai ada kesempatan untuk mengamandemen konstitusi. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan untuk pertama kalinya Undang-Undang Dasar 1945 dimungkinkan untuk diamandemen, aspirasi politisi Islam yang ingin mengembalikan Piagam Jakarta masih muncul. Akan tetapi, sampai dengan amandemen keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945, upaya untuk mengembalikan 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak berhasil. Sungguh pun demikian, upaya memasukkan norma-norma syariat Islam ke dalam undang-undang masih terus berlangsung hingga saat ini. Poin yang selanjutnya adalah upaya memasukkan syariat Islam dalam undang-undang. Tidak adanya jaminan langsung dan tertulis dalam konstitusi yang menyebutkan bahwa umat Islam berkewajiban menjalankan syariat agamanya, bukan berarti norma-norma syariat Islam tidak bisa masuk dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Hingga saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodir pembentukan syariat Islam di Indonesia, yaitu contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan masih ada 9 poin lagi. Menurut catatan, sekarang ini lebih dari 20 kabupaten di Indonesia yang mengeluarkan peraturan daerah yang mendapat inspirasi dari syariat Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan perda syariat. Akan tetapi, perda-perda tersebut pada umumnya dikritik sebagai perda yang bermasalah. Meskipun kalau dilihat dari prosedur penempatannya, peraturan itu ditetapkan melalui mekanisme yang demokratis dan mendapat dukungan suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Hal ini karena bagi para pengkritik perda-perda itu melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan di Aceh saja, sebagai daerah yang telah resmi dinyatakan pemberlakunya syariat Islam dengan telah disahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang salah satunya adalah menyangkut penyelenggaraan kehidupan beragama sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 3 ayat 2, juga mendapat kritikan dengan alasan melanggar demokrasi dan hak asasi manusia.
Dan poin yang selanjutnya adalah perjuangan panjang formalisasi syariat Islam yang ada di Aceh. Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Hal ini disebabkan karena rakyatnya semuanya muslim dan konon kabarnya taat beragama. Sejarah telah melukis berupa tinta emas dengan mencatat bahwa ketika Islam lahir pada abad 6 Masehi, Aceh menjadi daerah yang pertama di wilayah Nusantara yang menerima Islam. Bahkan Aceh pernah tercatat menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad ke-13 Masehi yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan Islam yang maju pada abad ke-14 Masehi. Perkembangan dan kemajuan Islam yang pesat di Aceh tidak terlepas dari karakter dan keyakinan masyarakat Aceh yang kental dengan sifat ajaran teologis atau ketuhanan rasional. Pemahaman masyarakat Aceh tentang Islam melekat kuat ke dalam sikap mental dan perilaku keseharian. Lebih jauh dari itu, bahkan dari hasil interaksi sosial dalam masyarakat Aceh, secara kolektif nilai-nilai atau value keislaman menjelma ke dalam kebiasaan dan kemudian menjadi adat atau yang dikenal dengan adat istiadat. Dan bahkan nilai-nilai keislaman menjadi hukum adat bagi masyarakat Aceh. Di Indonesia saat ini, Aceh merupakan satu-satunya daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara hukum mendapat pengakuan formal atau legal formal recognition akan berlakunya pelaksanaan syariat Islam dengan diperlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Adapun keistimewaan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penempatan kebijakan daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 8. Selain itu, dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyebutkan bahwa penyelenggaraan keistimewaan meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan juga peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi umat Islam yang akan menetapkan syariat Islam melalui institusi negara. Menetapkan norma-norma syariat Islam melalui institusi negara atau kanonisasi mengandung aspek positif dan aspek negatif. Aspek positifnya bisa memberikan standar hukum Islam yang relatif seragam, tapi aspek negatifnya bisa mengurangi kebebasan hakim dalam memilih ketentuan hukum Islam yang paling cocok untuk kasus tertentu yang dihadapi. Dalam tradisi Islam klasik, hakimlah yang membuat hukum. Tradisi dan sejarah hukum Islam lebih mirip dengan tradisi common law ketimbang continental law, dan tidak pernah ada kodifikasi hukum dalam sejarah hukum Islam, melainkan baru kemudian dilakukan kodifikasi hukum Islam pada masa akhir dinasti Utsmani. Kodifikasi hukum Islam di akhir dinasti Utsmani adalah akibat dari pengaruh Eropa kontinental. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam yang cocok dengan daerah tertentu belum tentu cocok dengan daerah lain. Bahkan hukum Islam yang dirumuskan dalam kitab-kitab fikih klasik juga belum tentu cocok dengan kondisi masa kini. Dan oleh karena itu, kanonisasi atau orang menyebut formalisasi hukum Islam berpotensi mengekang perkembangan hukum Islam yang selalu berkembang akibat dibukanya pintu ijtihad. Sebab hukum Islam yang ditetapkan oleh negara dalam bentuk konon akan cepat ketinggalan zaman.
Contohnya adalah kompilasi hukum Islam yang dilegalkan atau disahkan penggunaannya melalui instruksi Presiden pada tahun 1991. Kompilasi yang berumur 1,5 dasawarsa ini telah menuai banyak kritik dan banyak intelektual muda Islam di Indonesia, karena beberapa bagiannya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, tantangan juga datang dari mereka yang tidak setuju diformalkannya hukum Islam melalui undang-undang negara dengan diundangkannya hukum Islam melalui undang-undang negara, menjadikan pelaksanaan hukum Islam seolah-olah tergantung pada negara. Yusuf Kala saat memberikan sambutan pada seminar internasional bertema Translating Islam in the Multicultural World for Peace, Justice and Welfare menyatakan bahwa dirinya akan amat tersinggung kalau perda-perda syar'i justru akan menjadikan kaum muslim tidak lagi takut kepada Allah, tapi lebih takut pada bupati atau wali kota. Jadi bukan ittaqullah, tapi ittaqu bupati. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, juga tidak mendukung proyek legalisasi syariat Islam di daerah-daerah karena mereka lebih memilih hukum nasional. Selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terdapat beberapa kelompok penentang lainnya. Di antaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Demokrasi Kasih Bangsa atau PDKB, kemudian Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Lekpesdam, Jaringan Islam Liberal, dan sejumlah organisasi kepemudaan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan lain-lain. Hal ini karena mereka pada umumnya menyadari bahwa syariat Islam sebenarnya lebih merupakan norma etika yang bersumber dari ajaran agama. Sebagai norma etik, Muslim baik secara individu maupun kolektif sebenarnya bisa menjalankan semua norma-norma etika yang ada dalam syariat Islam tanpa adanya campur tangan atau paksaan dari penguasa. Menurut Agus Wandi, kita mestinya tidak mengulangi kegagalan dan membiarkan kelompok konservatif mendikte syariat Islam seperti yang terjadi di Aceh. Menurutnya, banyak di antara kita yang tidak menyadari betapa Islam di Aceh telah dieksploitasi sedemikian rupa oleh kelompok konservatif untuk mempromosikan suatu yang baru, yakni tipe Islam yang menindas wanita, membatasi kebebasan berbicara, menerapkan aturan tingkah laku yang ketat yang sebenarnya bertentangan dengan tradisi lokal dan watak Islam itu sendiri. Aturan yang menindas, diskriminatif, dan membelenggu kebebasan sipil. Kalaupun ditetapkan melalui mekanisme atau prosedur demokrasi, maka akan melahirkan apa yang disebut tyranny majority, dan ini jelas akan menghambat perkembangan demokrasi yang sehat. Itu menurut Agus Wandi. Pembahasan ketiga dari rumusan masalah ketiga adalah peluang syariat Islam dalam iklim demokrasi di Indonesia. Peluang untuk melaksanakan syariat hukum Islam juga terbuka. Peluang juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Atas dasar itu, maka negara hakikatnya telah memberikan jaminan, pengakuan sekaligus perlindungan kepada setiap umat beragama dalam memeluk dan menganut agama dan kepercayaan yang dimiliki, termasuk di dalamnya bagi pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, jika yang diformalkan adalah prinsip-prinsip umum syariat Islam yang bisa membawa kemaslahatan bagi semua golongan, maka formalisasi syariat Islam tidak akan menimbulkan masalah.
Tapi, jika umat Islam mau memformalkan hukum pidana Islam, meninggalkan masa lalu, maka mereka harus berani melakukan reformasi dan reinterpretasi terhadap bagian-bagian yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masa kini, agar bisa diterima dan kiranya bisa membawa maslahat bagi semua orang. Hukuman rajam atau dilempari batu sampai mati dari hukuman potong tangan tidak mungkin bisa diundangkan di Indonesia. Dalam era demokrasi, peluang untuk memasukkan norma-norma yang berasal dari hukum Islam masih tetap terbuka, sepanjang hukum Islam dipahami sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan maqasid al-syar'iyyah. Dalam era demokrasi, syariat Islam juga tetap memiliki peluang yang tinggi untuk dimasukkan dalam setiap pembuatan undang-undang sepanjang ijtihad untuk menggali atau menerapkan syariat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman tetap dibuka seluas-luasnya. Meskipun tujuannya tidak berubah, Sejarah membuktikan bahwa beberapa bagian dari syariat atau hukum Islam mengalami evolusi. Dan materi selanjutnya sebagai penutup adalah kesimpulan. Kesimpulannya, besarnya tantangan dalam upaya memasukkan hukum Islam secara langsung dalam konstitusi bisa dipahami. Hal tersebut mengingat yang menjadi kontributor dalam proses kemerdekaan Indonesia sehingga menjadi suatu negara yang merdeka dari penjajahan merupakan hasil perjuangan kolektif di antara sesama umat beragama di Indonesia. Sehingga atas dasar itu pembentukan negara Indonesia awalnya memang bukan didesain untuk menjadi negara agama tertentu, melainkan negara yang terbentuk karena adanya kesamaan psikologis penderitaan akibat penjajahan. Untuk itu, umat Islam lebih baik mendalami syariat Islam dan berusaha terus-menerus menangkap spirit Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa harus secara formal memproklamirkan penerapan syariat Islam. Umat Islam kiranya perlu belajar menerima prinsip-prinsip demokrasi, sebab demokrasi meskipun bukan cara yang terbaik untuk mengatur negara ini, tapi ia merupakan a best among the worst, atau yang terbaik di antara yang terburuk. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris yang terkenal itu, dalam negara yang demokratis, umat Islam tidak hanya dihargai sebagai kelompok, tapi juga dihargai sebagai individu. Secara individu, sehingga dalam negara yang demokratis, setiap manusia secara individu bisa bertindak sebagai khalifatullah. Suatu predikat yang selama ini sudah seolah hanya dimiliki oleh penguasa atau elit agama saja. Cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai diskursus formalisasi syariat Islam. Jika ada sanggahan atau koreksian, bisa langsung dikomen di kolom komentar ya. Karena saya masih belajar, kita semua masih belajar, mari kita sama-sama mengkoreksi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.